Nama lengkapnya siapa tuh? Nama lengkapnya Putri Megawati. Putri Megawati. Putri Megawati. Duh sih, kamu ngelamar di SD itu emang ngelamar untuk kelas 1 atau? Kalau yang namanya ngelamar guru SD itu kan terserah dari pihak kepala sekolah mau menempatkan. Jadi ada kemungkinan kamu besok ngajar kelas 2, 3 tak semuanya? Bisa kemungkinan. Tapi 4 tahun ini kamu ngajar kelas 1? Ya, kelas Oh 1. gitu ya. Siap ya seadanya di tingkat 2, 3 itu tetap siap ya? Siap. Kalau untuk kelas 6 mungkin harus belajar lagi. Tapi ada kemungkinan juga ya? Insya Allah nggak ada. Loh kok bisa nggak ada? Kan karena kebanyakan kelas 6 kan PNS. Oh gitu ya? Oh. Tapi diprioritaskan untuk yang PNS. Oh ya, terkait momen hal apa yang ada nggak momen yang nggak terlupakan terkait ketika mengajar anak ya, entah itu bandel atau gimana, ada nggak kira-kira? Ya momennya apa ya? Yang kira-kira nggak bisa dilupakan gitu. Nah, kejadian apa gitu? Ya untuk sampai saat ini ya mungkin anak-anak ngalemnya itu. Ngalem. Ya kan kalau anak kecil kalau dia suka ya wes kayak gitu. Iya. Ya terpaham kan ya. Kalau nggak seneng ya wes nggak mau Mantel ya? Kemantel. Banyak ya anak yang seperti itu ya? Ya alhamdulillah banyak. Tadi sukses ya kamu? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah selama saya ngajar di SD itu nggak pernah ada yang komplain yang sangat berarti sekali itu enggak. Aman Ya, aja. hanya kemarin itu waktu itu ya memang karena P5 pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu kan baru. Jadi kita masih sebagai guru ya jujur lah kita baru menguasai K13 kok ada kurikulum baru lah. Kita masih gerambiang-gerambiang. Mungkin ya mudah-mudahan wali murid juga memahami kenapa kita istilahnya meng-share pemberitahuan itu secara mendadak. Karena memang kita harus memikirkan antara kelas 1 dengan apa yang akan kita buat kan harus bisa. Kalau kita mau ngasih yang oke lah kita bikin gini, tapi kalau muridnya sendiri nggak bisa kan juga sama aja. Bicara kurikulum Merdeka kan berarti kan kamu kan dulu pernah ngajar pakai K13, sekarang kurikulum Merdeka ya. Nah, menurut kamu pribadi itu enak mana? Cocok mana? Kalau yang sebetulnya kalau cocoknya sih lebih enak di Kumar karena kan Kumar kan membebaskan siswa untuk berkreasi. P5 itu sendiri kita masih jujur dari guru-guru di Kadipaten itu memang agak bingung. Masih bingung sama. Karena kan ya pembelajarannya baru sedangkan modulnya kan juga belum jadi. Iya, bikin sendiri lah ya? Iya, betul. Iya. Kamu juga termasuk tim yang bikin modulnya? Iya, kebetulan saya ikut di KKB-nya guru SD, kebetulan alhamdulillah ya jadi ketua dari gugus di SD saya. Oh iya, Mek. Kayak guru kan pasti juga ada MGMP-nya ya? Ada. Kalau di SD bukan MGMP. Apa namanya? KKG. Oh, KKG. Apa singkatannya apa tuh? KKG. Weh, sing ambil sekolah liya sing musyawarah. Iya, itu. Kalau SD KKG namanya. KKG. Oh, apa? Tapi kepanjangannya apa? Itu kan semua sekolah ya, maksudnya musyawarah gitu ya. Dibagi beberapa gugus. Itu gimana? Kalau dari sekolah-sekolah lain juga sama ya, maksudnya nggak ada masalah ya problemnya itu sama. Karena memang kan kita masih baru kurikulum baru dan sosialisasinya kan juga belum maksimal. Belum masih betul. Jadi masih memberani. Masih meraba-raba gitu. Iya. Ada lagi, Bro Eko? Biasanya kok banyak pertanyaan. Bro Mudin loh. Nah, Katanya ya, ini kan pengalaman kalau saya melihat wali murid sekarang ya. Kebanyakan wali murid sekarang itu kan yang dikedepankan egonya ya. Ya, betul sekali. Betul kan ya? Betul. Kan egonya. Itu maunya kan anak pasti harus
pintar ini, pintar membaca, pintar dan sebagainya ya. Nah, itu untuk menanggapi hal seperti itu gimana Bro? Untuk meyakinkan wali murid itu loh biar bisa merubah pola pikirnya. Apalagi kan wali murid sekarang itu kan era milenial ya sebenarnya. Nah, itu. Nah, di sekolah kan tidak hanya kita belajar tentang ilmu-ilmu, maksudnya dalam hal ada akademik dan non akademik. Kalau anak itu tidak bisa, misalnya unggul di akademik kan bisa jadi di nonnya, ya kan, semisal anak ini lemah di matematika, belum tentu anak ini lemah di bahasa Indonesia. Gitu juga sebaliknya. Kalau anak ini benar-benar istilahnya sudah tidak bisa di akademik, nah belum tentu kan di di nonnya, semisal dia pintar melukis, dia unggul di melukis, unggul di tari, unggul di baca puisi, unggul di ekstra lainnya kan juga, misalnya kan dia bukan anak bodoh atau anak kurang pintar kan enggak. Kalau anak kurang pintar kan dia sudah mati, nggak bisa menghasilkan apapun, nggak bisa nyanyi, nggak bisa gerak, nggak bisa misalnya menggambar, melukis. Nah itu baru anak yang misalnya tidak bisa apa-apa. Nah di dalam setiap anak kan dia mesti punya satu kelebihan, Pak, itu dia bisa nyanyi, anak itu bisa bercerita, anak itu bisa istilahnya menghasilkan sesuatu. Nah, jadi kita memberikan edukasi ke orang tua kalau anak hebat, anak pintar itu tidak pintar di akademiknya aja, non akademik dia unggul, dia juga anak yang hebat. Mungkin dari situ bisa mengedukasikan. Dan itu kan memang tujuan kurikulum merdeka kan seperti itu kan. Betul. Anak kan diarahkan ke bakatnya apa, tidak harus akademik. Ya. Makanya sama, saya kadang kalau menghadapi wali murid, ya saya arahkan seperti itu. Ketika dia melihat nilai anaknya tuh jelek di mata pelajaran apa, saya kasih edukasi tadi itu. Nggak apa-apa Bu, zaman sekarang anak tuh diarahkan ke bakatnya apa. Kita yakin semua anak pasti punya bakat tersendiri kan, nggak harus. Kalau zaman kita dulu kan enggak, semuanya harus bagus. Iya. Nah, sekarang kan paradigmanya beda. Bedanya seperti itu. Dan alhamdulillah kan orang tua kalau dikasih seperti itu bisa menerima ya. Karena emang ya nggak bisa kalau dipaksakan semua. Iya, betul. Kasihan anaknya kalau memang harus dicecer, kamu harus gini. Justru kalau dicecer seperti itu, anak jadi down. Anak mau mencoba sesuatu itu jadi takut. Dan alhamdulillah di SD Kadipatan banyak ekstranya ya. Sehingga kan anak bisa menyalurkan bakatnya apa. Dari segi olahraga juga ada takraw, ada volley, ada badminton, pendampingan badminton, meskipun di lingkungan SD kita itu belum ada lapangannya, maksudnya yang istilahnya yang itu loh ya, hanya lapangan biasa gitu ya. Emang kedepannya akan ada lapangan itu? Kalau itu kurang tahu. Iya. Itu ya Mega. Jadi ya itu teman-teman, sejauh ini Mega perjalanannya aman-aman saja. Aman-aman saja. Tidak ada yang misalnya mungkin kan usia saya di SD kan juga baru, mungkin belum menyeluruh, mulai ngajar kelas 1, maksudnya anak yang saya ajar kelas 1 belum sampai ke tingkatan yang terakhir. Oh iya, belum ya? Belum. Berarti yang kamu ajar dari awal belum sampai lulus, belum pernah ya? Belum, baru mentok di kelas 4. Ya sebentar Mega. Kamu ngajar di sini sekarang nyaman, sangat nyaman banget, artinya tuh ingin mengabdi sini terus atau ada keinginan untuk pindah? Kalau untuk pindah jelas enggak, karena Baik. memang dari teman-temannya tuh gimana ya, solid banget lah istilahnya, Besti. zaman sekarang misalnya besti. Berarti udah nyaman ya? Sudah Awal. nyaman. Iki merekam gak nih? Oh iya. Alhamdulillah. Berarti sudah sangat nyaman dan sudah Kalau berniat bisa ya untuk- di situ dari sampai tua, sampai pensiun ya pengennya di situ. Tapi tetap akan ada, maksudnya Perubahan ada, arah untuk diangkat tuh ada ya. insya Allah ada kan, meskipun kita sudah nggak ada CPNS ya, kita kan ada P3. Iya. Nah entah itu P3 kan mudah-mudahan kan kembali lagi ke Indo. Iya, ya, bismillah lah ya. Mudah-mudahan pembuat kebijakan itu bisa memberikan kebijakan yang pro pada guru ya. Ya betul. Tapi kayak ini belah-belahan aja. Kalau menurut kamu Mega, untuk guru-guru yang seperti sampean yang belum negeri ya, itu
Ini kalau nggak mau dijawab nggak apa, maksudnya gajinya menurut kamu tuh sesuai nggak dengan beban kerja yang, kalau nggak mau nanti saya kata enggak. Boleh nggak ini ditambah? Kan gaji itu kebijakan masing-masing sekolah. Kalau di sekolah kabupaten ya alhamdulillah ya, maksudnya kalau pengennya sih ya disamakan dengan UMR ya. ya. Sedangkan kalau disamakan jelas otomatis kan juga nggak bisa. Karena kan guru yang belum tercover sama Dapodik itu kan dia sumber dayanya berasal dari asli ya. Iya. Nah itu kalau kita istilahnya gini, kalau prinsip saya gaji itu istilahnya apresiasi. Iya, apresiasi. Yang terpenting kalau misalnya memang kan pengalaman. Kalau saya seperti itu. Kalau ditanya kira-kira cukup enggak gitu tuh ya. Kalau dikatakan cukup sih ya jelas enggak cukup. Dengan kondisi kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak, otomatis masih membiayai anak sebagaimana itu. Kalau ditanya seperti itu ya memang enggak cukup. Tapi berkahnya jadi guru ya. Betul. Sekarang iya. Pengalamannya yang saya ambil itu pengalaman. Kalau uang bisa dicari Betul. lagi. Jadi memang itu ya, mulai serang guru seperti itu ya, ikhlas mengajar. Ikhlas. Dengan ikhlas kan istilahnya kita ngajarnya, kita kerjanya jadi enak. Betul, saya setuju dengan Kamil kadang. Jadi emang kadang kalau kayak kita yang belum itu, kadang kalau dihitung tuh gajinya nggak cukup ya. Cuma Betul. nyatanya ada Ya, aja gitu ya. bisa Bisa. itu. Ya emang itu teman-teman. Jadi sebagai penyemangat juga buat teman-teman yang mungkin belum diangkat gitu. Ya, Kadang ada betul. beberapa guru ngeluh. Iya betul. Nah, sekali. jadi ya bismillah ikhlas lah. Ya bukannya kita sok suci ya, Iya, hanya kan betul. ya kita bekerja mengabdi untuk negara, ngajar anak orang. Insya Allah ada jalan lain lah ya. Ya hitungannya kan kalau kita kayak gini kan kita masih muda. Mm. Dalam jenjang karir kita masih panjang dan kita berpikirnya harus selalu positif. Kita di sini belajar. Nah, siapa tahu kedepannya kita diangkat, nah kita kan sudah menguasai Iya betul. keadaan kondisi sekolah. Iya. Jadi Ini ya jangan banyak mengeluh ya. Iya. Makanya yes. ya memang ada nggak ya Allah. Iya, pasti kadang ada itu lah. manusiawi ya. Cuman dia harus dibagi dengan tadi itu Ya, ya. betul. Kalau Yakin. mengeluh tanpa berusaha, ya kedua ya. Iya. Betul betul. Luar biasa. Saya sampai detik ini nggak menemukan geronjalannya. Dia Memang dari hati, dari hati ngajarnya. Jadi dibikin happy. iya. Dulu. Iya, enggak apa. Hebat. Bram, Bokat ya, Mang? Bawa pas ya? Bawa pas Mandi ya? dewi, mandi. Oh. Kalau saya ganti pas enggak apa? Oh. Ki on ya, Ki. Oke, siap. Berarti teman-teman ada lagi pertanyaan? Saya ayo. untuk menggali yang itu nggak nemukan dari tadi. Semuanya lancar-lancar saja, luar biasa. Tapi memang benar dari kenyataan seperti saya nggak pernah yang namanya dikomplain. Dikomplain itu mungkin ya itu sama yang siswa saya dipisah menjadi dipisah maksudnya satu kelas jadi dua kelas itu aja. Kenapa itu? Ya karena memang kondisi naik dari kelas 1 naik kelas 2. Kelas 2 kan dua kelas. Nah itu kenapa yang dipisah kelas B? Gitu aja sih. Ya, setelah saya jelaskan ke wali murid, akhirnya alhamdulillah wali murid tidak jadi istilahnya protes. Ya nanti. Iya. Max, apa? Ada nggak masalah kayak di? Iya, omong ya. Kadang tuh beberapa sekolah tuh mengeluhkan kesulitan mendapatkan murid. Kalau di kabupaten juga mengalami hal itu enggak? Alhamdulillah Enggak ya, alhamdulillah enggak ya. Karena emang sudah punya nama ya, artinya sudah terpercaya ya. Betul. Sehingga tiap tahun insya Allah aman ya kalau masalah itu. Karena kan kadang beberapa sekolah tuh bahkan mengeluh nggak dapat murid lah, gini lah beberapa sekolah sih. Kalau di kabupaten 1 2 alhamdulillah tidak pernah yang namanya kita kekurangan murid. Alhamdulillah. Itu hanya satu tok ya? 1 2. Oh, satu dua ya? Dari satu halaman itu ada 2 lembaga. Kamu yang satunya ya? Satu. Ngono iki kenapa sih kok satu tempat atau dua lembaga tuh kenapa gak di Nah, satu tuh kenapa? Lah itu dari dulu waktu kita SD kan memang dari dulu Iya. kayak gitu. Memang nggak bisa
nggak bisa di merger pun juga nggak bisa karena memang siswanya juga banyak sekali. Tapi ingat kayak SD kita juga seperti itu. Iya. Ada kawan 2, 3, 4, 5. Nah, malah banyak kan. Tapi sekarang dari medal sekarang kok. Iya, jadi 2 sama 3 kan ya. Iya. 2 sama 3. Iya. Ya itu. Nggak Iya, bisa, iya. memang mungkin karena apa namanya tempatnya juga sangat terbatas sekali tuh. Kadipaten hanya 2 tok ya. Ada 1, 2, 3. Yang 3 mana temannya? Sampai 2. Oh itu. Itu kadipaten itu. Kadipaten 3. Oh iya. Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan. Nah, Nah ini. kita kan tahu setiap ganti pemerintah ya kan, Iya. kita kan pasti ganti juga itu menteri-menteri pendidikan ya. Dan kita nggak bisa pungkiri, pasti semua menteri kan punya kebijakan masing-masing ya. Dan apalagi untuk pendidikan itu kita lihat kalau kita lihat flashback ke belakang itu kan setiap menteri ada punya apa itu namanya kurikulum masing-masing ya. Dan untuk Blue Mega sendiri untuk kurikulum saat ini dibandingkan yang dulu itu gimana lebih? Kalau menurut secara pribadi ya kita nggak ngomongin ke pemerintah nggak. Secara pribadi itu kalau menurut pandangan Bu Mega sebagai guru itu ke murid itu lebih baik atau lebih cocok yang mana? Kalau menurut saya yang lebih baik itu ya yang permapel. Oke, kalau menurut saya ya permapel itu karena anak-anak jadi fokus belajar. Kalau dulu di K13 kan satu buku itu ada bermacam-macam apa namanya bermacam-macam mata pelajaran. Ketika diajarkan di semisal di tema 1 bab ini. Nah di bab ini sendiri itu ada matematika, ada SPDB, ada PPKN, di bahasa Indonesia. Jadi anak-anak nggak fokus. Pembelajarannya cerit memang betul dalam satu pembelajaran kita dapat semuanya. Cuma kan belum tentu daya tangkap anak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah kalau menurut saya bagusnya yang permapel itu. Permapel itu. Terima kasih. Ya, itu teman-teman ngobrol kita dengan Mega. Nama lengkapnya siapa tuh? Nama lengkapnya Putri Megawati. Putri Megawati. Putri Megawati. Iya, lah. Putri Megawati lah biasa. Emang terinspirasi dari Bu Mega Ya ya? nggak tahu ibu saya. Tapi emang kayaknya emang terinspirasi dari Bu Mega kayak dari pakaiannya. Oh ini kita kayak. Ya Allah. Ini seragam Iya seragam kebanggaan. enggak sekolah. Lu kok kapten? Dia kan kapten kadipaten, kapten. Ini seragam ngajar. Iya. Oh iya, Pak. Iya lah. Ya, ini sebetulnya dipakai hari Sabtu. Kalau misal ada event. Ini seragamnya. Oh, seragam kebanggaan. Kapten Kadipaten. Bisa dilihat yang gininya ya. Luar biasa. Aduh. Jadi ada lagi pertanyaan. Nanti. Ini kalau sudah saya akhiri aja karena emang ya. saya nggak bisa menemukan celah untuk menyentuh, nggak ada. Ya memang saya nggak Mulai. pikir. Iya lah memang ya. ada kenyataannya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Ya, Belum. bersyukurlah ya. Ya belum mas kan paling tua angkatannya kan baru kelas 4. Nah, ya. Jadi pengalamannya masih sedikit. Jadi saya ngincer-ngincer pertanyaan jawabannya itu agak sedih, kita nggak ada ya, iya. Jadi ya Ya karena kembali lagi dari hati, mengajarnya dari hati dengan cinta. luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Ya mungkin nanti masuk ke masukan aja. Oh Oh iya. ya, jadi Nah, itulah ngobrol saya dengan Putri Megawati. Saya manggilnya nggak Mbak, nggak Bu karena emang ini teman saya SD ya. Jadi ya dulu manggil kamu Mas Sup ya, sup gitu. Mek gitu. Ya emang teman SD jadi ya dia gitu. Sudah Jadi nggak ada canggung lagi. gimana? Sudah nggak ada canggung lagi. Ya nggak ada canggung lagi ya. Luar biasa perjalanan dari Putri Megawati, seorang guru SD Kadipaten yang tanpa celah dan jalannya lurus-lurus saja. Dan mudah-mudahan begitu seterusnya ya. Amin. Dan kalaupun ada hambatan halangan itu wajar dalam kehidupan dan semoga Bu Mega bisa melewatinya ya.
kasih pesan untuk teman-teman sekolah. Misalnya mungkin untuk wali murid, jangan terlalu mendoktrin anak, kamu harus dapat nilai ini, harus dapat nilai itu. Biarkanlah anak berkembang sesuai dengan kemampuannya, karena semua anak diciptakan menjadi anak yang hebat. Iya, jadi arahkan ke bakatnya ya. Ya. Enggak dulu. Sudah, itu aja. Itu aja. Luar biasa. Oke, teman-teman sub online. Ada lagi? Oh ya, ini masih tersisa pertanyaan. Ya apa, silakan. Ya tadi itu kan untuk wali murid. Ya kita tahu sebenarnya untuk keadaan rumah waktu untuk wali murid ini ya Bu, itu sangat berpengaruh ya untuk anak ya. Ya. Itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Berarti untuk wali murid tuh ya kita nggak boleh apa? Ini untuk wali murid kita nggak boleh nyalahkan pihak sekolah atau guru ya. Soalnya kan anak itu kan juga tergantung dari lingkungan keluarga. Betul sekali, karena lingkungan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama buat anak. Nah, soalnya saya sering dengar itu kalau besar dari seorang guru, kadang itu wali murid itu hanya menyalahkan guru. Ya, Ya, kita harus berarti sebagai wali murid juga harus mengintrospeksi diri sendiri. ya, Ya. betul sekali. Itu kan itu tadi sudah untuk next untuk wali murid. Sekarang saya mau masukan dari Bu Mega ya untuk guru-guru. Saya juga mendengar guru itu kan banyak yang mengeluh juga. Entah itu dari gaji. Saya ngomong apa nih ya, gaji atau itu gimana untuk kita untuk masukan untuk guru-guru yang lain. Kalau saya lihat Bu Mega kan sangat ceria ya Bro ya. Kita juga nggak menemukan kelukesannya. Itu gimana Bro untuk masukannya untuk guru-guru Kalau yang itu lain? pribadinya masing-masing sih Mas sebetulnya. Kalau istilahnya dari gaji ya, kalau kita merasa kurang, jelas kurang. Yang penting kita kan kita mampu lah, istilahnya cukup. Dengan cukup insya Allah berapapun yang didapat, insya Allah dia bisa menerima. Kalau cukup loh ya, cukup gitu. Ngerti maksud saya cukup? Ngerti enggak? Kan kita mencari uang kan tidak hanya di ngajar, tidak hanya di istilahnya di sekolah, di kantor. Kita kan bisa mencari misal kalau guru bisa melesi, ya kan ya, otomatis kan ada pemasukan. Kita bisa jualan ini, kita bisa online shop. Kalau kita punya keterampilan dari pintar nari, kita bisa ngajar ekstra nari, kita ikut sanggar, seperti itu kan, itu adalah salah satu contoh dari apa ya, istilahnya pemasukan untuk kita. Jadi nggak pakem uang yang kita hasilkan dari kerja yang misalnya dari kerja utama itu. Guru tuh nyambi jualan apa itu. Nggak masalah kalau selama nggak mengganggu kewajiban kita sih. Karena kan kadang ada orang yang nyinyirin, "Wis guru cek dodolan cek ngene." Iya betul. Itu karena mereka mungkin lihat blogger kita. Lihat apa? Blogger, istilahnya apa ya? Backgroundnya, guru bayarannya kayak saya kurang ya. Kan kadang ada yang seperti itu ya Mas ya. Nah mereka kan nggak tahu perekonomian di keluarga kita masing-masing seperti apa. Tapi kalau kamu sendiri juga ada usaha sampingan, maksudnya? Kalau saya alhamdulillah ada ekstra. Ekstra ya? Ekstra, les, ada. Apapun yang istilahnya membantu perekonomian, mumpung kita masih muda, Betul. apa salahnya? Les apa mereka? Les mata pelajaran sama ekstra nari. Kamu bisa nari juga? Bisa. Ngedance. Luar Tari biasa. tradisional Mas. Saya juga bisa nari loh Bro. Tadi Oh. perut. Berarti pesannya untuk guru-guru itu ya pokoknya ya Semangat lah. Semangat. Semangat, Gitu lah. jangan ngeluh. Ya, yang istilahnya nasibnya seperti saya belum diangkat. Kita masih muda, kita masih usianya masih panjang sekali untuk berkarya. Nah, tetap semangat. Ya, jadi tetap semangat dijalani saja gitu ya. Ya, betul. Pasti akan ada Mm-mm. titik temu jalan keluar yang Betul. indah tuh pasti. Pasti ada, karena kan kita nggak harus langsung istilahnya mabot tunduk langsung sukses kan, nggak ada. Iya betul, nggak ada. Terakhir kan tadi sudah untuk wali murid, untuk guru, sekarang bisa untuk murid-muridnya. Untuk murid terutama anak-anakku SD Kadipaten 1 kelas 1B, 1A dan 1C tetap semangat ya belajarnya. Meskipun di suasana yang kurikulumnya baru, mohon maaf kalau gurunya kelas 1 belum bisa maksimal karena memang ya masih tahap sama-sama belajar.
gitu. Tetap semangat belajar ya. Oke, terima kasih. Ya, itu teman-teman online panjang lebar ngobrol kita dengan Putri Megawati, guru SD Kabupaten 1. Saya yakin banyak ilmu yang sudah teman-teman dapatkan, pengalaman. Ya, pun itu kita tidak mengatakan kita paling benar, kita paling hebat. Kita hanya sharing pengalaman, sharing Masih banyak kekurangan. jadi yang bagus silakan diambil, yang kurang pas ya silakan dicerna sendirilah ya. Artinya ya itu kita hanya sharing-sharing pengalaman aja. Dah tuh mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat banyak inspirasi, banyak manfaat, banyak ilmu dari ngobrol kita. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap semangat, subscribe channel Sub Online. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tekan tombol loncengnya. Afron untuk Presiden Iya. Awet Putri Megawati. Presiden kelima.